Di era globalisasi sekarang ini, persaingan di berbagai lini kehidupan tak dapat dielakkan lagi, termasuk dalam dunia pendidikan. Berdasarkan kenyataan di atas, agar memiliki daya saing, maka sebuah lembaga pendidikan harus memiliki program unggulan. MI Al-Mustajab, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, bisa dikatakan daya saingnya masih rendah. LP Ma'arif sebagai lembaga pendidikan di bawah naungan Nahdlatul Ulama memiliki peran dan berkewajiban untuk menyebarkan tradisi-tradisi An-Nahdliyah. Penelitian dari Solahuddin tahun yang berjudul Minat Masyarakat di MI Kabupaten Magelang menyimpulkan bahwa saat ini ada kecenderungan masyarakat untuk memilih lembaga pendidikan berbasis Islam bagi putra-putrinya. Sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui. Kurang lebihnya peribahasa inilah yang pas untuk menggambarkan kemajuan pesat dan drastis yang dicapai oleh MI Al-Mustajab sejak tahun 2016 hingga kini. Praktik baik ini akan disajikan secara turuntut dalam sebuah karya ilmiah perspektif dengan judul Pembiasaan Tradisi Nahdliyah untuk menarik minat masyarakat di MI Al-Mustajab. Untuk sampai di posisi saat ini, MI Al-Mustajab melakukan banyak usaha. Salah satunya dengan melakukan peningkatan minat masyarakat terhadap madrasah. Untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap madrasah, perlu adanya komunikasi, menyampaikan apa yang menarik dan berguna bagi kehidupan serta hal-hal yang berhubungan dengan keinginan. Ini perlu dilakukan dan untuk memaksimalkannya diperlukan sebuah promosi. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah dengan melakukan lomba mewarnai sebagai media promosi dan untuk mengenalkan MI Al-Mustajab kepada masyarakat. Berikut adalah tradisi Nahdliyah dan pembiasaan ibadah untuk menarik minat masyarakat di MI Al-Mustajab. 1. Sholat duha. 2. Pembacaan Nadhum Asma'ul Husna. 3. Murojaah. 4. Tahsin tahfidz. 5. Sholat zuhur. 6. Tahlil. 7. Pembacaan Al-Barjanji. 8. Ziarah. 9. Peringatan Hari Besar Islam. 10. Melakukan pesantren Ramadan. 11. Ekstra kiroah, dan 12 adalah dengan ekstra rebana. Kegiatan pagi di MI Al-Mustajab dimulai pukul 6:50. Seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 mengambil air wudhu kemudian menuju masjid. Pukul 6:55 kegiatan sholat duha dimulai. Karena sifatnya adalah untuk pembiasaan bacaan dan gerakan sholat, maka dalam pelaksanaan sholat duha ini bacaan sholat dibaca dengan keras. Harapannya jika siswa setiap hari membaca bacaan sholat, maka secara tidak langsung mereka akan menghafalnya. Dalam kegiatan ini salah satu siswa menjadi imamnya, yaitu siswa laki-laki kelas 6. Setelah selesai sholat, dilanjutkan dengan membaca doa sholat duha bersama-sama. Jika doa sholat duha telah selesai dilantunkan, maka dilanjut dengan membaca Nadhum Asma'ul Husna. Dengan pembacaan Nadhum ini, harapannya siswa kelas tinggi maupun kelas rendah dapat menghafal semua. Tidak hanya itu, siswa diharapkan dapat meneladani nilai-nilai ketuhanan yang terkandung dalam Asma'ul Husna. Untuk itu, setelahnya diulas beberapa Asma'ul Husna dan maknanya serta apa yang dapat diteladani oleh siswa. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar. Murojaah dilakukan setelah selesai pembacaan Nadhum Asma'ul Husna. Dalam kegiatan ini, semua siswa membaca juz amma mulai dari surat An-Nas sampai surat tertentu yang telah menjadi target bacaan mingguan. Dalam murojaah ini, untuk pembacaan surat baru dapat beberapa metode yang dapat dilakukan. Pertama, dibaca secara klasikal dengan mendengarkan contoh dari guru. Dilanjutkan pembacaan secara individu, dan yang terakhir dibaca oleh individu-individu yang secara sampling. Dengan metode ini diharapkan setiap siswa dapat menghafal surat-surat dari juz amma dengan makhraj dan tajwid yang benar.
Kegiatan sekolah yang sedang menjadi tren akhir-akhir ini adalah tahsin dan tahfidz. Tahsin yaitu membaca Al-Quran dengan baik, adapun tahfidz adalah menghafal Al-Quran. Kegiatan ini pun dilaksanakan pula di MI Al-Mustajab, bahkan tertuang dalam misi madrasah. Kegiatan tahsin dan tahfidz yang diselenggarakan di MI Al-Mustajab dibimbing oleh guru-guru yang diambilkan dari luar, yang memang kompeten di bidangnya. Saat ini ada 4 guru pembimbing, kesemua adalah lulusan dari Pondok Pesantren Al-Quran dan keempatnya adalah penghafal Al-Quran. Kegiatan tahsin dan tahfidz dilaksanakan 4 hari dalam seminggu, yaitu dari Senin hingga Kamis. Kegiatan ini dilaksanakan di masjid selama 1 jam pelajaran atau 35 menit di setiap kelas dalam seharinya. Untuk prakteknya, semua siswa mengaji atau melaksanakan kegiatan tahsin terlebih dahulu hingga khatam buku Iqra. Jika sudah khatam Iqra jilid 6, maka mereka baru boleh melaksanakan tahfidz, yaitu hafalan juz 30 dimulai surat An-Nas. Jika telah selesai juz 30, mereka baru melanjutkan membaca Al-Quran. Jika sholat duha dilaksanakan oleh siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6, maka sholat duhur ini hanya dilakukan oleh kelas 3 sampai dengan kelas 6. Berbeda dengan sholat duha yang dibaca secara jahar, bacaan sholat duhur ini dibaca secara syir. Imamnya pun bukan dari salah satu siswa, melainkan dari salah satu guru MI Al-Mustajab. Sebelum sholat dimulai, salah satu siswa yang suaranya bagus mengumandangkan adzan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh pembacaan puji-pujian dengan maksud untuk syiar dan sambil menunggu kehadiran imam. Setelah sholat duhur, siswa diajak membaca wirid dan doa bersama yang dipimpin oleh imam. Khusus untuk hari Jumat, kegiatan setelah sholat duha adalah pembacaan tahlil. Dengan pembacaan tahlil ini diharapkan para siswa dapat mengenal dan melaksanakan tradisi an-nahliyah. Disampaikan pula kepada mereka bahwa bacaan tahlil yang akan dibaca bersama adalah diperuntukkan bagi para leluhur yang telah meninggal dunia. Selebihnya, bacaan tahlil dikhususkan untuk pada muassis dan muwaqif MI Al-Mustajab, pada dzurriyyah serta para leluhur keluarga besar MI Al-Mustajab. Pembacaan Al-Berjanji ini dilakukan dari tanggal 1 hingga tanggal 12 Rabiul Awal dalam setiap tahunnya. Kegiatan ini dilakukan sebagai peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lebih jauh, kegiatan ini dimaksudkan untuk mengenalkan tradisi an-nahliyah kepada siswa. Dikarenakan waktu yang terbatas dengan pembelajaran, maka pelaksanaan pembacaan berjanji ini dilakukan singkat kemudian diakhiri dengan bacaan asrokol. Ziarah merupakan salah satu ciri tradisi an-nahliyah yang tak dapat dipungkiri lagi. Oleh karenanya, MI Al-Mustajab mengajak para siswa maupun guru untuk melaksanakan ziarah ini ke beberapa makam para wali maupun muassis dan muwaqif MI Al-Mustajab. Tidak semua peringatan Hari Besar Islam diperingati di MI Al-Mustajab. Salah satu yang diperingati adalah Tahun Baru Islam yang jatuh pada tanggal 10 Muharram, dan yang lainnya adalah peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW yang merupakan rangkaian dari kegiatan pembacaan Al-Berjanji pada tanggal 1 sampai dengan 12 Rabiul Awal. Pesantren Ramadan dilakukan selama 3 hari di bulan Ramadan. Kegiatan ini diisi dengan tadarus oleh guru dan siswa, kemudian dilanjutkan dengan ceramah keagamaan dari Dewan Guru sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Ekstrakurikuler Qiraah baru diselenggarakan mulai tahun 2022. Dengan ekstrakurikuler ini diharapkan dapat mencetak para qori yang berkualitas. Sejalan dengan itu, diharapkan MI Al-Mustajab dapat menjadi juara dalam tiap ajang MTQ baik tingkat kecamatan maupun kabupaten. Bacaan sholawat adalah ciri khas dari warga Nahdliyin. Bacaan sholawat tanpa iringan musik rebana bak sayur tanpa garam. Manakipan diiringi rebana adalah hal yang telah membudaya di kalangan warga Nahdliyin. Untuk itu, mulai tahun 2022 di MI Al-Mustajab dilaksanakan ekstrakurikuler rebana. Harapannya dengan adanya seni rebana ini akan menambah syiar MI Al-Mustajab di masyarakat, sehingga semakin banyak warga yang tertarik untuk belajar di MI Al-Mustajab.